Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum, sabahul khair, sabahul nur. بالنشرة الرئيسية من قناة الشكرية معكم ريري زيتي الناس من مستوى 12 بمدرسة الإسلامية الشكرية. نبدأ الخبر عاجلا تالي. 1 tahun telah berlalu sejak Presiden Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Periode awal pemerintahan ini menjadi momentum penting untuk menilai arah pembangunan nasional, stabilitas politik, serta berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia di sejumlah sektor, mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan, hingga hubungan internasional. Secara konstitusional, Indonesia tetap berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, pemerintahan Prabowo Subianto memegang peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan kewenangan besar dalam menentukan arah kebijakan nasional, serta mengawal visi pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045. Selama 1 tahun pemerintahan, penekanan diberikan pada persatuan nasional, stabilitas politik, dan penguatan kelembagaan negara sebagai fondasi utama pembangunan. Sistem presidensial yang dijalankan memberikan efektivitas dalam pengembalian keputusan serta menjaga stabilitas pemerintahan. Namun demikian, kondisi tersebut juga menuntut peran aktif lembaga legislatif dan yudikatif agar prinsip checks and balance tetap berjalan secara sehat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan Presiden Prabowo memfokuskan kebijakan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, pertahanan dan keamanan negara, serta kelanjutan pembangunan nasional. Pemerintahan juga berupaya memperkuat posisi Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, tantangan seperti tuntutan transparansi, penegakan hukum yang adil, serta pemenuhan aspirasi masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diperhatikan. Di bidang sosial, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Program-program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, namun kesenjangan sosial dan pemerataan kesejahteraan antar wilayah masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Sementara itu, di bidang ekonomi, pemerintahan Presiden Prabowo menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pangan dan energi. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi, menarik investasi, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5% dengan inflasi yang tetap terkendali. Di bidang politik, stabilitas relatif terjaga melalui kerjasama dengan berbagai partai politik dalam pemerintahan. Kondisi ini menciptakan suasana politik yang kondusif dan minimnya konflik. Namun perhatian publik tetap tertuju pada pentingnya menjaga peran oposisi agar fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tetap berjalan secara efektif. Selama 1 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Prabowo mencatat sejumlah capaian positif seperti stabilitas ekonomi, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, serta penguatan kebijakan swasembada dengan energi. Pemerintah juga melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah dirintis sebelumnya. Di sisi lain, sejumlah catatan kritis turut muncul, terutama terkait koordinasi dan komunikasi antar kementerian yang dinilai belum optimal, kepercayaan publik terhadap kinerja sebagai pejabat, serta tantangan dalam penciptaan lapangan kerja dan efektivitas pelaksanaan program sosial. Otska. Dalam dunia olahraga, meraih kemenangan hanya membutuhkan momen yang singkat. Tapi di baliknya, dibutuhkan banyak keringat.
Pocari Sweat 900 ml. Ion Supply for more sweat. Go Sweat, Go Ion. Selain isu pembangunan, bencana alam menjadi salah satu tantangan penting dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Banjir besar yang terjadi di wilayah Sumatera pada awal tahun 2026 menimbulkan kerusakan signifikan dan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Analisis data curah hujan tahun 2025 menunjukkan bahwa bulan Januari, Maret, dan Desember memiliki potensi banjir tinggi dan dengan curah hujan kisaran antara 300 hingga lebih dari 500 mm. Dari total 12 bulan pengamatan, 3 bulan tersebut dikategorikan berpotensi banjir, sehingga peluang terjadinya banjir berada pada angka sekitar 25% atau 0,25. Angka ini tidak menunjukkan kepastian, melainkan menggambarkan tingkat kemungkinan berdasarkan pola curah hujan. Perubahan iklim global turut memengaruhi peningkatan intensitas hujan ekstrim di wilayah Indonesia, seiring keterkaitan sistem iklim dunia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya mitigasi, seperti peningkatan sistem peringatan dini, normalisasi sungai, serta penguatan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan bencana. Namun demikian, risiko banjir tetap perlu diwaspadai, terutama di wilayah yang belum memiliki infrastruktur pengendalian banjir yang memadai dan masih menghadapi persoalan alih fungsi lahan. Di tingkat global, Indonesia masih pada pemerintahan Presiden Prabowo tetap menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia berperan dalam kerjasama internasional, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Pemerintah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, melindungi hutan dan mangrove, mengembangkan energi terbarukan, serta mengendalikan deforestasi. Melalui diplomasi iklim dan partisipasi dalam berbagai forum internasional, Indonesia memperkuat perannya sebagai negara berkembang yang memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan global. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan upaya menjaga stabilitas nasional, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan. Meski telah mencatat sejumlah capaian, tantangan ini di bidang pemerataan kesejahteraan, pelindungan lingkungan, dan penanganan bencana masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Evaluasi kritis dan partisipasi publik diharapkan dapat terus mengawasi jalannya pemerintahan demi mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Bihadza nasilu ila khitami nashratina lihadzal yaum. Syukran ala thayyibil mutaba'ati fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro. Ini ada pintu. Adegannya nggak gitu, bro. Alah sama aja. Sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim, bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama, bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders.
100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda, karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih, dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? Selamat pagi permisa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu bentuk kekayaan tersebut adalah kearifan lokal, yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat. Kearifan lokal merupakan nilai, pengetahuan, serta kebiasaan yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun, dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh kearifan lokal yang masih bertahan hingga saat ini adalah subak, yaitu sistem irigasi tradisional yang berasal dari Bali. Subak merupakan sistem pengelolaan air pertanian yang dikelola secara bersama-sama oleh para petani melalui kesepakatan dan musyawarah guna mengairi lahan persawahan secara adil dan merata. Dalam pelaksanaannya, subak berlandaskan filosofi Trihita Karana yang menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Melalui sistem subak, para petani diajarkan untuk bekerja sama, menjunjung tinggi rasa keadilan, serta memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, subak memiliki manfaat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian, mengurangi konflik antar petani, serta memastikan ketersediaan air secara berkelanjutan. Subak juga memiliki makna sebagai sistem sosial dan budaya yang memperkuat persatuan masyarakat, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian terhadap alam. Atas nilai-nilai tersebut, pada tahun 2012, subak ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem irigasinya Pemirsa, sesuai dengan di tengah arus modernisasi dan perubahan zaman, kearifan lokal seperti subak memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Dan keberadaannya sudah diakui oleh Karena itu, pelestarian subak perlu terus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat agar nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Demikian mengenai kearifan lokal subak. Sampai jumpa di berita selanjutnya tentang kearifan lokal lainnya, dan terima kasih.